Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam perbuatan serta perkataan di semua keadaan, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah menegaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Yang artinya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Pada ayat ini ditegaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah supaya kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kita, dengan meluruskan niat kita. Ibadah kita niatkan ikhlas karena Allah. Dan Allah pun menegaskan pula di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallah luhumahuma wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Ayat ini juga menegaskan ketika kita berkurban, ketika kita berniat untuk berkurban, sembelihan hewan kurban yang kita sembelih itu daging-daging dan darahnya yang sampai kepada Allah, bukan itu, tetapi niat ikhlas kita kepada Allah, nilai ketakwaannya yang akan sampai kepada Allah. Kemudian Allah juga menegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Di sini jelas Allah itu mengetahui hal-hal yang tersembunyi maupun hal-hal yang tampak. Walaupun kita menyembunyikan dalam hati kita, dalam diri kita, maka tetap Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Kemudian Rasulullah SAW juga telah menegaskan di dalam sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud serta At-Tirmizi. Beliau Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Maka barang siapa yang niatnya berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu niatnya karena ingin mendapatkan kesenangan dunia, atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka pahala hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Rasulullah SAW dalam hadis ini sangat jelas bahwa setiap amal perbuatan kita sampai atau tidaknya kepada Allah, diterima atau tidaknya amal kita oleh Allah, mendapatkan balasan pahala dari Allah atau tidak, itu tergantung kepada niat yang kita lakukan. Kalau ibadah kita, suatu amal perbuatan kita, niatnya karena ingin mendapatkan duniawi, maka itulah yang akan kita dapatkan. Tapi kita tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Namun karena ketika kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal perbuatan seorang, ibadah seorang dengan balasan pahala di sisinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian dalam hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Yaghzu jayshul Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Qalat, "Qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Qala, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim." Yang artinya suatu pasukan hendak menyerang Ka'bah. Maka ketika mereka sampai di suatu gurun, mereka dibenamkan oleh Allah dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Dan aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa mereka dibenamkan dari yang awal sampai yang paling akhir, sedang di antara mereka terdapat para pedagang dan ada pula orang-orang yang bukan termasuk rombongan mereka? Maka beliau bersabda, mereka dibenamkan dari yang paling awal hingga yang paling akhir, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat yang Allah tegaskan tadi, kemudian dua sabda Nabi yang sudah tadi kita baca, kita kaji, sangat jelas bahwa mari ketika amal perbuatan kita diterima oleh Allah atau tidak, itu tergantung kepada niat kita. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan pahala yang Allah berikan kepada kita, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu tergantung kepada niat kita. Namun ketika kita niatnya salah bukan karena Allah, maka amal kita akan sia-sia, ibadah kita akan sia-sia. Dengan demikian, sekali lagi, marilah kita luruskan niat kita dalam setiap amal soleh yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu membimbing kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah, mukhlisina lahuddin, orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam setiap perbuatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.